pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Tentunya Kak Yeti doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, bahkan dalam keadaan sungguh-sungguh luar biasa. Adik-adik yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan Kak Yeti dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bukit Zaitun Duli, masih secara virtual. Adik-adik, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah dari Tuhan lewat nafas kehidupan yang diberikan kepada kita. Untuk itu adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah yang akan kita lakukan pada hari ini. Hari ini lain firman akan disampaikan oleh Kak Vera. Sudah siap untuk memulai ibadah kita pada hari ini adik-adik? Ayo adik-adik, kita siapkan pena, buku, bahkan Alkitab kita dan hidup ceria. Jangan lupa juga ya, persembahannya juga kita persiapkan untuk Tuhan. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita dimulai. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Bila
Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah, berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai hari Tuhan Yesus, berkati kakak layan kami yang mengajar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik sudah siap? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
Shalom adik-adik PA yang terkasih. Selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik PA semua bertemu lagi dengan Kakak Vera. Nah, adik-adik semua apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik ya adik-adik. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan coba kita pahami dan kita pelajari adalah dari kitab Kisah Para Rasul ya adik-adik. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Nah, apakah ada adik-adik yang tahu kira-kira kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh siapa ya? Nah, kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Dr. Lukas ya adik-adik. Dr. Lukas adalah orang yang sama yang menulis kitab Lukas. Dan Dr. Lukas ini merupakan rekan kerja dari Rasul Paulus adik-adik. Dan kitab Kisah Para Rasul sebagian besar bercerita tentang Rasul Paulus adik-adik. Nah, apakah ada adik-adik yang mengetahui siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah tokoh penting adik-adik dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumber dari pengajaran Yesus Kristus ya adik-adik. Nah, apakah adik-adik tahu cerita tentang Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus? Nah, Rasul Paulus ini nama aslinya yaitu Saulus adik-adik. Apakah adik-adik ingat cerita tentang Saulus? Saulus ini adalah orang Yahudi adik-adik, lahir di Tarsus di tanah Kilikea, dan dia mempunyai seorang guru bernama Gamaliel. Itu yang kita bisa baca di ayat Kisah Para Rasul 22 ayat 3 ya adik-adik. Nah, Gamaliel ini adalah seorang guru atau pada zaman itu disebut Raban atau Rabi Yahudi adik-adik. Jadi Rabi itu seperti guru, dan Rabi Yahudi itu biasanya menguasai hukum agama Yahudi adik-adik. Dan tugasnya adalah mengajarkan agama Yahudi. Dan agama Yahudi sendiri tidaklah mengaku Yesus sebagai Mesias ya adik-adik. Dan Saulus adalah salah satu penganut agama Yahudi. Oleh karena itu, dia sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Nah, Saulus adalah penganiaya orang Kristen pada waktu itu adik-adik. Nah, pada awalnya Saulus ini sangat jahat adik-adik. Tetapi adik-adik semua, sejahat apapun seseorang, jika Tuhan Yesus mau memakainya untuk bersaksi, pasti Tuhan Yesus akan menuntun orang itu ya adik-adik. Begitu juga Saulus adik-adik yang akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada yang tahu cerita di mana Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik mau lengkapnya, adik-adik bisa membacanya di kitab Kisah Para Rasul 9 ya adik-adik. Di situ ada cerita lengkap bagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, hal itu terjadi ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, di perjalanan tiba-tiba ada pancaran sinar dari langit yang sangat terang menghadang, dan ada suara yang didengar oleh Saulus. Suaranya berkata seperti ini adik-adik, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus menjawab suara itu adik-adik, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan kemudian suara itu menjawab kembali, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini yang membuat Saulus akhirnya menjadi orang yang percaya adik-adik. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya
percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sesudah menjadi orang percaya, Saulus akhirnya bertukar nama menjadi Paulus ya adik-adik. Nah, di ayat yang tadi kita baca, yaitu kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5, pada saat itu Paulus sudah menjadi orang percaya. Tetapi justru para imam dari ajaran Yahudi yang sebelumnya tidak mempercayai Yesus, yang sekarang coba menangkap Rasul Paulus adik-adik. Karena mereka mengetahui bahwa Rasul Paulus sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu mereka membenci Rasul Paulus dan berusaha menangkapnya. Nah, apa yang dilakukan Rasul Paulus pada saat ditangkap? Nah, di ayat ini, pada saat ditangkap, Rasul Paulus justru bersaksi adik-adik di depan orang-orang Yahudi yang menangkapnya. Nah, pertama dia bersaksi bahwa dia dulu jahat adik-adik. Dia bersaksi, dia mengaku di depan orang Yahudi itu bahwa dia dulu jahat. Kemudian dia juga bersaksi dia selalu menganiaya para pengikut Allah adik-adik. Dia mengaku di situ adik-adik bahwa dia dulu selalu menganiaya para pengikut Tuhan. Dan kemudian jadi di situ Rasul Paulus mempunyai keberanian adik-adik. Karena Roh Kudus, dia berani mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Tetapi dia juga bersaksi adik-adik. Kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan percaya adik-adik, menjadi orang percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah adik-adik PA, di ayat kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5 yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah bersaksi. Bagaimana caranya Rasul Paulus bersaksi? Pertama, dia mengakui bahwa dia pernah berbuat salah adik-adik. Tetapi kedua, dia juga bersaksi bahwa dia juga sudah bertobat dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus bersaksi menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Adik-adik PA terkasih, bersaksi itu bukanlah suatu yang mudah adik-adik. Baik itu bersaksi mengatakan kebenaran ataupun bersaksi mengakui kesalahan kita. Itu adalah hal yang sulit. Nah, tetapi kenapa Rasul Paulus bisa? Karena oleh kuasa Roh Kudus adik-adik. Rasul Paulus dimampukan untuk bersaksi sekalipun dia harus berhadapan dengan banyak sekali tantangan, bahkan sampai membawanya kepada kematian. Itu karena kuasa Roh Kudus ya adik-adik. Nah sekarang Kakak Vera kembali kepada adik-adik PA semua. Bersaksi adalah salah satu tugas yang harus kita lakukan adik-adik sebagai orang percaya, termasuk juga adik-adik semua. Adik-adik semua juga bisa menjadi saksi Tuhan Yesus adik-adik, baik itu di rumah atau di sekolah dan di tempat lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita bisa mencontoh Rasul Paulus adik-adik. Tadi Rasul Paulus dia mau mengaku adik-adik semua kesalahan dia. Kalau
dia melakukan kesalahan, dia mengakuinya. Apakah adik-adik bisa melakukan itu? Tentu saja bisa ya adik-adik. Jangan lupa minta pertolongan dari Tuhan adik-adik. Karena oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan. Kemudian kalau kita mau bersaksi tentang kebenaran Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Sama ya adik-adik. Pertama terlebih dahulu kita harus rajin membaca firman Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bisa mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab kalau adik-adik membaca firman, adik-adik pasti mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Contohnya ada di dalam hukum terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama Tuhan Yesus mengatakan apa? Menyuruh kita apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, lakukan itu adik-adik. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia adik-adik. Nah, adik-adik perbuatlah itu di dalam kehidupan adik-adik semua. Mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, dengan melakukan itu semua, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, artinya adik-adik juga sebenarnya sudah bersaksi. Nah, karena bersaksi tadi bukanlah hal yang mudah adik-adik. Adik-adik harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? Adik-adik harus banyak berdoa, minta kepada Tuhan agar Roh Kudus bekerja dalam diri kita semua adik-adik, agar kita dimampukan. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk bersaksi? Ketiga, adik-adik bisa mengembangkan talenta yang adik-adik punya, dan semua itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Jadi tadi ada 3 ya adik-adik. Bagaimana caranya kita bersaksi? Rajin membaca Alkitab sehingga kita mengetahui kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk dimampukan, kita haruslah minta pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudusnya agar kita dimampukan. Untuk memperoleh Roh Kudus, kedua yang harus kita lakukan, kita harus rajin berdoa adik-adik. Rajin berdoa kepada Tuhan, rajin menyapa Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Adik-adik boleh minta kepada Tuhan untuk menolong adik-adik semua agar dimampukan adik-adik. Kemudian adik-adik juga bisa berkarya atau bersaksi, mengembangkan talenta yang adik-adik punya, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Amin. Nah, adik-adik, mudah-mudahan adik-adik semua memahami renungan yang Kakak Vera sampaikan. Selamat menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kami harus jadi
Adik-adik PA yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami puja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu hadir di hadirat-Mu Tuhan, untuk berterima kasih dan mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih kalau hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah dan belajar tentang firman Tuhan. Kami mohon kiranya bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, kiranya kami semua dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa buat adik-adik PA terkasih beserta keluarga. Kami menyerahkan mereka hanya ke dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan adik-adik PA beserta keluarga, Tuhan selalu hadir, mendampingi dan menuntun mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa buat Bapak Pendeta Nokon dan keluarga, juga para kakak layan dan keluarga. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dalam tugas pelayanan dan kehidupan mereka. Dan kiranya tugas pelayanan yang dilakukan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga ingin menitipkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara, dan negeri kami Indonesia senantiasa dalam keadaan aman dan damai. Kami juga ingin berdoa dan memohon Tuhan kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan juga apabila di dalam doa yang kami naikkan ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon pengampunan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, tibalah saatnya kita memberikan persembahan ya. Mari kita kumpulkan persembahan kita buat Tuhan. Sambil bernyanyi ya adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah bersama dalam keadaan sehat.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas penyertaan-Mu selama ini kepada kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami dengan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bilang tidak. Si senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya.